Pernah kepikiran nggak? Kenapa 100 juta pertama itu rasanya kayak tembok tinggi? Bukan 1 M, bukan kaya raya, cuma 100 juta. Tapi buat orang biasa, yang gajinya UMR, yang hidupnya pas-pasan, yang nggak punya koneksi orang dalam, angka itu kayak jauh banget. Dan anehnya, banyak orang kerja bertahun-tahun, capek, lembur, stres, tapi tabungannya tetap segitu-gitu aja. Kalau itu kamu, tenang, kamu nggak bodoh, kamu nggak males. Ada alasan kenapa orang biasa susah dapat 100 juta pertama, dan alasannya bukan karena kurang kerja keras. Tahan dulu, jangan nyalahin diri sendiri dulu. Karena begitu kamu paham ini, cara kamu ngelihat uang bakal berubah total. Kita tumbuh dengan nasihat klasik, kerja yang rajin, nabung yang disiplin, nanti juga kekumpul. Kedengarannya masuk akal, tapi ada satu masalah besar. Nasihat itu nggak dibuat untuk orang biasa di dunia nyata. Alasan satu, semua uang habis buat bertahan. Gue mau tanya jujur, begitu gaji masuk, apa yang terjadi? Bayar kos, makan, transport, paket data, bantu orang rumah. Sisa dikit, kadang habis. Masalahnya bukan kamu boros, masalahnya hidup kamu mahal. Orang kaya nabung dari sisa, orang biasa nabung dari kekurangan. Dan kalau nabungnya dari kekurangan, yang kamu latih bukan kebiasaan kaya, tapi mode bertahan hidup. Selama uang kamu cuma cukup buat hidup bulan ini, 100 juta bakal selalu kelihatan jauh. Tapi kan ada yang gajinya kecil tapi bisa nabung. Iya, tapi itu bukan faktor terbesarnya. Yang lebih bahaya justru ini. Alasan kedua, pikiran orang biasa difokuskan ke gaji. Sejak kecil kita diajarin satu hal, sekolah, kerja, gaji, aman. Masalahnya, gaji itu ada plafonnya, naik pelan, dan selalu kalah sama inflasi. Kamu bisa kerja lebih rajin, tapi waktumu tetap 24 jam. Dan selama fokus kamu cuma gimana caranya dapat gaji lebih gede, kamu jalan, tapi pelan banget. 100 juta pertama jarang datang dari gaji. Biasanya datang dari sesuatu yang bisa tumbuh tanpa kamu tukar waktu terus-terusan. Dan disinilah banyak orang berhenti mikir. Terus uang 100 juta pertama datang dari mana? Jawabannya bukan trading ribat, bukan kripto dadakan, dan bukan hoki. Jawabannya bikin orang gak sabar. Begitu dengar cerita sukses, pikiran langsung lompat. Gue juga mau, tapi cepat. Akhirnya apa? Masuk skema cepat kaya. Ikut tren, beli kursus tanpa aksi, ganti-ganti jalan tiap bulan. Padahal, 100 juta pertama itu akumulasi kecil yang konsisten. Bukan satu ledakan, tapi banyak langkah membosankan. Dan orang biasa benci yang membosankan, karena capek duluan sebelum hasil kelihatan. Oke, kalau gaji terbatas, kalau nggak bisa cepat, kalau hidup mahal, terus orang biasa harus gimana? Ini bagian paling penting. Realitas, 100 juta pertama itu soal arah. Bukan soal pinter, bukan soal modal gede, bukan soal keberuntungan, tapi soal arah uang kamu lari. Orang biasa sering salah di sini. Begitu dapat uang lebih sedikit, bonus, THR, uang freelance, langsung habis buat gaya hidup yang belum waktunya. Padahal, fase awal itu bukan buat terlihat berhasil, tapi buat ngebangun fondasi. 100 juta pertama itu bukan soal kaya, itu soal bebas bernafas. Terus, mulai dari mana? Jawabannya kecil dan banyak orang remehin. Langkah pertama yang jarang dilakuin. Berhenti mikir, gimana caranya nabung 100 juta? Mulai mikir, gimana caranya punya tambahan 1-3 juta per bulan di luar gaji? Bukan langsung gede, yang kecil dulu. Freelance, jual skill sederhana, konten, jasa kecil. Kalau kamu bisa nambah 2 juta per bulan, dalam setahun itu 24 juta. Dan yang lebih penting, pikiran kamu berubah. Dari cukup, jadi bertumbuh. Tapi, gue nggak punya skill spesial. Nah, ini kebohongan paling sering dipercaya. Karena skill dikira harus keren. Padahal, skill itu cuma masalah yang bisa kamu selesain. Edit, ngetik, ngurus akun, ngajar dasar. Kecil? Iya. Tapi kalau dibayar, itu bukan kecil lagi. 100 juta pertama, gak peduli gengsi. Oke, sekarang gue mau kasih satu prinsip yang ngerubah semuanya. Orang yang dapat 100 juta pertama berhenti mikir gimana caranya hidup nyaman sekarang. Mereka mikir, apa keputusan yang bikin hidup gue lebih ringan 2-3 tahun lagi. Mereka nunda gaya, nunda pamer, nunda pembuktian.
dan fokus ke satu hal, nambah kapasitas diri dan aliran uang. Kalau kamu orang biasa, itu bukan kelemahan, itu justru keunggulan. Kalau kamu tahu mainnya, 100 juta pertama itu bukan mimpi, tapi juga bukan instan. Malam ini coba tanya diri kamu satu hal. Apa satu langkah kecil yang bisa nambah uang kue bulan depan? Satu aja. Karena begitu langkah pertama jalan, yang lain bakal nyusul. Kita nggak kejar cepat kaya, kita kejar bebas pelan-pelan. Mulai malam ini dan kita bangun bareng.